Shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari sekali lagi kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 19. Sebuah kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian, yaitu tentang Abraham dan Ishak. Kejadian 22, saya akan membacakan secara khusus ayat 9 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak awal mula penciptaan dunia, Tuhan sudah memberikan perintah untuk ditaati oleh manusia. Di dalam Kejadian 2 dituliskan seperti ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman boleh dimakan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan apa yang terjadi kemudian? Manusia tidak taat. Mereka melanggar apa yang diperintahkan Allah. Dan inilah titik mula dari dosa, yaitu sebuah pemberontakan terhadap kehendak dan perintah Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, yang diinginkan oleh Tuhan dari umatnya adalah ketaatan yang penuh. Salah satu contoh yang kita temukan di dalam Alkitab adalah dari tokoh Abraham, di mana ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya satu-satunya, seorang anak yang sudah dijanjikan dan dinantikannya begitu lama. Tetapi bagaimana respon Abraham? Tanpa berbantah-bantahan, Abraham membawa Ishak. Dia persiapkan segala sesuatunya, dan ketika dia akan menyembelih Ishak, terdengarlah suara malaikat Tuhan untuk tidak membunuh Ishak. Apa yang Tuhan nilai dari Abraham? Ketaatannya. Seberapa besar kepatuhan dan kasih Abraham terhadap Allah daripada kasihnya terhadap anak yang begitu dinantikannya. Dan apa yang Abraham dapatkan kemudian? Dari ketaatan itu Abraham mendapatkan hidup yang penuh berkat. Tuhan jadikan Abraham menjadi bapa dari segala bangsa, bahkan tidak hanya memberkati diri Abraham sendiri, melainkan seluruh keturunannya Tuhan jadikan saluran berkat bagi segala bangsa. Dan bukan hanya dari Abraham saja, Tuhan juga menginginkan ketaatan dari umatnya, sebagai bukti bahwa umat sungguh percaya dan mengasihinya. Ketika umat taat pada kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan berkat-berkat-Nya. Demikian juga sebaliknya, ketidaktaatan hanya akan membawa umat pada kehancuran dan penghukuman. Seperti Saul, pada mulanya dia adalah seorang yang diurapi Tuhan. Dia adalah seorang pemimpin yang taat, raja yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi di masa akhir pemerintahannya, Saul mulai undur dari Tuhan. Dia mulai melakukan apa yang menjadi ego dirinya, dan akhirnya Saul ditolak oleh rakyatnya, bahkan juga ditolak oleh Tuhannya sendiri. Jadi setiap orang percaya dituntut untuk taat akan panggilan dan rencana Tuhan, taat pada kehendak dan segala perintah Tuhan. Dan sampai di zaman ini, tuntutan itu tidak berubah. Lalu bagaimana dengan kita?
Adakah Tuhan menemukan ketaatan pada diri kita dalam keseharian dan setiap kesibukan yang kita kerjakan? Bapak Ibu Saudara, suatu kali ada seorang berkata, "Bolehkah saya curang 1 kali saja?" Seseorang ini dia sudah menyelesaikan keseluruhan studinya, hanya tinggal tersisa 1 tes yang sudah coba diikutinya beberapa kali, tetapi selalu saja akhirnya gagal. Sedangkan tes ini adalah salah satu syarat untuk kelulusannya. Kemudian seorang ini pun mulai melihat teman-temannya yang lain dan menemukan semua teman-temannya lulus sekalipun dengan cara yang curang. Lalu mulailah timbul pertanyaan di dalam benak orang ini. Saya ini sudah bertahan untuk tidak curang, tetapi mengapa selalu gagal? Untuk apa saya bersikap taat? Untuk apa saya mempertahankan hal yang benar kalau pada akhirnya saya gagal juga? Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan menjawab orang ini, menjawab doanya bukan dengan meluluskannya dari tes, tetapi meloloskannya. Pada akhirnya sekolahnya waktu itu memberitahu bahwa dia tetap bisa lulus tanpa perlu menyelesaikan tes tersebut. Dan dia pun terhindar dari perbuatan curang. Bapak Ibu Saudara, memang taat bukanlah hal yang enteng untuk dilakukan. Apalagi ketika kita melihat kehidupan orang lain yang lebih mudah dan ringan tanpa ketaatan. Dalam ketaatan kita mungkin akan mengalami tangisan. Dalam ketaatan kita mungkin akan mengalami penderitaan. Dalam ketaatan kita mungkin akan mengalami hal-hal tak terduga yang juga tidak menyenangkan. Kita akan jatuh bangun dalam membandingkan diri kita dengan kesenangan yang didapatkan oleh orang lain. Memang sulit, tetapi ketika Tuhan melihat kita mau bersikap taat, berusaha berdiri pada kebenaran, maka hati Tuhan juga menjadi begitu disenangkan. Ingatlah, Tuhan selalu memperhitungkan setiap usaha ketaatan yang dikerjakan oleh anak-anaknya dengan memberikan berkat dan pertolongan. Sekalipun memang berkat tidak selalu dalam bentuk yang kita inginkan, tetapi yakinlah pasti ada dan selalu ada yang Tuhan kerjakan atas diri umat-Nya yang begitu setia mengerjakan kehendak dan perintah-Nya. Maka mari kita mengingat bahwa Tuhan menginginkan ketaatan mutlak dari kita umat-Nya tanpa berbantah-bantahan dan tanpa pilih-pilih mana perintah yang mau kita lakukan dan mana yang tidak. Kenapa? Karena itulah kewajiban mutlak bagi kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak yang mengasihi Bapaknya. Sekalipun tidak akan pernah kita mampu melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna, namun anugerah dan kekuatan Tuhan akan selalu ada menyertai kita. Tuhan yang memberi perintah, maka Tuhan juga yang akan menguatkan kita untuk melaksanakan segala yang diperintahkan Tuhan. Maka mari kita terus mempertahankan sikap hidup yang penuh ketaatan pada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Lakukanlah yang menjadi bagian kita, taat melakukan kehendak Tuhan, kita tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi, bantulah kami untuk mempertahankan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, setiap apapun yang terjadi di sekitar kami, situasi dan kondisi yang menimpa hidup kami, biarlah ini semua tidak membuat kami jauh daripada-Mu Tuhan, jauh dari apa yang menjadi kehendak dan perintah-Mu. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan, bantulah kami untuk terus percaya kepada Engkau yang memegang masa depan kami, memegang kehidupan kami, memegang segala apa yang kami kerjakan. Dan biarlah Tuhan, Engkau pun menemukan kehidupan kami yang taat, yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, berjalanlah di depan kami, dan biarlah kami pun boleh senantiasa dengan hati dan pikiran yang terbuka untuk selalu mengikuti apa yang menjadi tuntunan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.